Bapak dan Ibu masih semangat? Semangat? Semangat, semangat, semangat. Semangat pagi. Sekali lagi. Semangat pagi. Alhamdulillah. Masih semangat pagi ya. Mungkin saya di sini akan menyampaikan sedikit saja karena meneruskan dari Ibu Dr. Ririn tadi terkait dengan merek, brand, bagaimana sih kita itu menyadari, oh ini brand kita loh, misalnya masih konsumen, oh ada merek itu ya, ada merek A ya, ada merek B ya. Nah, sekarang ini bagaimana sih caranya kita untuk menyampaikan atau mempermudah untuk bagaimana sih merek kita itu bisa dibenak konsumen, bisa cepat informasinya melalui tadi digital marketing. Karena saat ini kan sedang namanya rame-rame ini sosial media, ya, ada tiktokers, ada lagi kan setiap ini kalau saya setiap muda-mudi ya, bahkan ibu-ibu juga sekarang tiktoknya ya masak-masak gitu ya Bu ya, masak terus bikin resep gitu ya. Nah itu salah satu mempercepat tadi brand kita untuk sampai ke di benak konsumen, diingatan konsumen. Oh iya, mohon maaf Bu, saya mau bertanya salah satu nih. Ini terutama kebanyakan ibu-ibu ya, bapak-bapak dan ibu-ibu ini banyaknya ibu-ibu yang punya usaha ya. Womanpreneur berarti ini. Umumnya womanpreneur ya. Berarti kita womanpreneur membangkitkan womanpreneur gitu ya. Tujuan womanpreneur itu adalah membantu para kepala rumah tangga, tapi hanya membantu, bukan menjadi kepala rumah tangga gitu ya. Nah, mohon saya mau info, misalnya saya mau tanya satu. Di sini ada salah satu saja yang punya usaha, misalnya ada yang ibu, saya apa Bu? Kue kering. Nah, kue kering gimana Bu? Namanya brandnya apa Bu? Mama Aji. Nah di kue nastar legend Mama Aji, wah ini sudah menarik sekali. Sudah nastar legend gitu. Ada nastar legend. Nah berarti sudah penerapan ya Bu Ririn, mereknya sudah nastar legend. Ya lebih dari standar gitu ya, sudah melegenda gitu. Nah itu Ibu sudah melakukan apa saja, standar saja. Nah orang rumah. Nah bagaimana meningkatkan pangsa pasar tadi dengan ini Bu Ririn, dengan supaya merek tadi nastar legendnya nyampe ke mungkin asalnya di Cempaka Putih bisa sampai ke misalnya ke Jakarta Barat ya, Meruya, atau bisa juga ke luar kota gitu. Jadi nastar legend itu benar-benar melegenda. Nah itu bisa Ibu menggunakan tadi digital marketing, memanfaatkan digital marketing. Jadi situasi sekarang kan masih pada umumnya, maaf ya, usaha mikro ini termasuk mikro dan kecil umumnya itu masih berapa persen hanya menggunakan digital marketingnya, hanya beberapa persen. Next. Jadi adapun saya di sini saat ini menginginkan untuk istilahnya mendampingi Bapak dan Ibu di sini untuk bisa bagaimana sih memanfaatkan digital marketing ini sendiri Bu, memasarkannya itu seperti apa? Nah, biasanya sih yang UMKM ini
usaha mikro ini biasanya ada yang dia hanya untuk mencari nafkah sajalah atau untuk tambah-tambah saja ya. Ada untuk dia memang untuk dia. Adapun ada yang pertama, saya pernah meneliti satu usaha awal dia dari mikro sampai dia sekarang usaha besar. Itu adalah butik Safira. Itu dari mikro, dia dari pinggiran, dan juga namanya dari mikro itu adalah brownies Amanda. Itu dari dia jualan pinggiran sampai dia pernah kiosnya kebakaran, sampai sekarang sudah besar, bahkan cabangnya di seluruh Indonesia ada. Nah, adapun tujuannya untuk ini ya, untuk kenapa sih edukasi digital marketing itu ada 4 hal. Yang pertama adalah jadi karena adanya ya mungkin salah satu kemarin kan ada kasus COVID itu ya, itu sebenarnya momen kita memanfaatkan yang namanya tadi digital marketing, semua serba online. Nah itu momen yang asalnya aduh kebingungan gimana sih ini bikin gimana sih caranya sehingga dikenal orang masyarakat luas bagaimana. Nah dengan dipaksanya adanya kasus COVID, jadi kita harus menggunakan semua serba online. Kalau mau terus berlangsung bisnis kita serba online, serba istilahnya 4.0 ya. Sekarang mau 5.0. Nah, terus di dalam ini juga ada hal yang kedua adalah lebih biasanya harus kita memperhatikan kualitas. Selain kita tadi sudah online, tapi kita harus memperhatikan kualitas juga. Tidak hanya terkadang kan kalau kita menggairahkan gitu resep-resepnya, seperti sekarang tuh lagi viral itu adalah apa namanya, seblak Mamang Rafael. Nah itu lagi hits sekali, sampai semua UMKM tuh banyak yang membuat atau menjual seblak Mamang Rafael, padahal Mamang Rafael ini nggak jualan. Nah itu. Nah, itu dari sekian konsep edukasi. Manfaatnya adalah tadi untuk apa? Mempermudah sistem pembayaran. Contoh misalnya, karena saya juga sedang sekarang melakukan, karena saya juga sering melakukan pendampingan UMKM ya. Ini saya sekarang lebih ke pendampingan usaha mikro. Nah, situ kelemahan usaha mikro adalah selain tadi pembukuan, tapi lemahnya juga digital marketing. Tidak memanfaatkan tadi sosial media. Sosial media hanya untuk ini saja, untuk seperti selfie gitu kan, atau makanan, tapi tidak ada unsur menjual di situ. Nah, kita mulai untuk menjual produk kita di situ gitu, dengan memanfaatkan tadi memvideokan proses produksi kita gitu, lalu memvideokan produk kita seperti apa. Jadi kan kita upload di YouTube atau upload di Instagram, bahkan upload di status kita di WA pun itu harus kita terus galakan supaya kita dapat produk kita loh, aware loh, orang-orang iya ya ada tadi Nastar Legend, iya ya. Nah, sehingga orang-orang sudah tahu Nastar Legend, jadi orang-orang langsung ini seperti apa ya rasanya ya. Sampai tadi juga digital marketing ini sampai akan memudahkan proses pembayaran. Misalnya pembayaran
transaksi ya. Tadi Bu Indah juga, Dokter Indah mengungkapkan ada tadi tentang perbankan syariah ya Bu. Nah itu juga bisa di situ menggunakan alat transaksinya gitu. Nah ini adalah jenis-jenis digital marketing. Dari semua ini yang paling sering itu adalah sosial media marketing, yang umumnya yang dilakukan oleh para pelaku usaha mikro, kecil, menengah, itu adalah sosial media. Mungkin Bapak dan Ibu sudah ada yang memanfaatkan media sosial media ini? Sudah? Seperti apa Pak bentuknya Pak? Oh, TikTok Bu, Bapak ini berarti sudah, Bapak ini termasuk TikTokers ya Pak? Berarti sudah mulai memanfaatkan. Nah, ibu-ibu di sini jangan mau kalah Bu. Kita sudah mulai memanfaatkan TikTokers. Minimal ya. Atau Instagram tuh ada yang namanya Reel. Nah, ibu-ibu di sini udah tahu ya Reels Bu. Karena nih ibu-ibu di sini dan bapak-bapak di sini juga Reels tahu. Terus ada namanya apa? Selain TikTokers ada lagi yang baru itu apa ya? YouTubers. Apalagi ya? Oh kalau di Facebook masih mulai nggak? Masih. Nah, itu biasanya di berapa tadi? 4 hal itu yang lagi mulai digalakan sekarang. Nah, mudah-mudahan nanti kedepannya Bapak dan Ibu di sini lebih dapat giat lagi menerapkan digital. Dan satu lagi, ada namanya sekarang ini lebih kepada search engine marketing, itu lebih kepada tadi Grab Food. Contoh ya, saya punya merek. Maksudnya online food lah. Ada banyak, ada Grab Food, ada Shopee Food, ada namanya satu lagi GoFood, bahkan ada namanya AirAsia Food sekarang. Saya sampai bingung, oh AirAsia kan pesawat ya, kok ada? Ternyata ada. Dan di situ sudah lengkap. Di situ sampai kepada bagaimana sih kita turun naik penjualan kita sudah lengkap di situ. Sudah ada semua laporannya. Itu di aplikasi ya. 2 menit lagi. Baik. Kalau video marketing jelas, biasanya kita membuat video lalu kita upload ke sosial media, baik itu YouTube atau mau pakai bloggers. Blog itu website sendiri, ya blog website yang bikin sendiri. Tapi yang lebih cepat itu adalah tadi saat ini ya, Instagram dan TikTok. Karena saya jujur aja ya, saya melihat itu kalau ibu-ibu itu utama ya, ibu-ibu rumah tangga tuh tiap hari tuh searching TikTok kayak terus. Kadang sampai lupa gitu dari pagi sampai sore. Tahu-tahu sudah asar juga ya. Ya, sholat asar deh. Saya lupa sholat zuhur. Sampai begitu. Itu saking lupa waktu. Nah, jadi itulah yang dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis, pelaku usaha, terutama mikro ya. Nah, itu di situ. Nah, intinya keterkaitan dengan bagaimana sih supaya usaha kita ini bisa sustain, itu tadi bagaimana kita menerapkan digital. Salah satu hal ya, bagaimana kita menerapkan digital marketing. Baik Bapak dan Ibu, mungkin itu cukup dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.